Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa dan salam sehat selalu. Senang sekali saya Lely Irawan menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus bersama Malaysia Healthcare Travel Council. Dan kita akan membahas topik pagi ini tentang pusat perawatan hepatitis C di Asia. Seperti apakah talkshow kita hari ini? Tetap bersama kami di Dialog Khusus sesaat lagi. Ya pemirsa, Dialog Khusus hari ini membahas pusat perawatan hepatitis C di Asia bersama Malaysia Healthcare Travel Council. Dan untuk membahas topik ini sudah ada Bu Faradillah yang merupakan Direktur MHTC Indonesia. Dan sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, kami ajak Anda untuk melihat video berikut ini. Bagaikan harapan menggenggammu, makna kehidupan, karena kamu cermin kasih sayang. Dampingi dengan cinta setiap detik berdatang hingga kembali indah, semua sempurna seperti sedia kala bersama Malaysia. Sambut esok yang bahagia dengan semangat dan keyakinan menyongsong masa depan. Hanya di Malaysia selalu ada di sampingmu, mendampingimu hingga tawamu menyambut hari baru. Malaysia, hanya di Malaysia. Malaysia Healthcare, lebih dekat, lebih terjangkau. Ya pemirsa, itu tadi Malaysia Healthcare yang mempromosikan kampanye kesehatan lebih dekat, lebih terjangkau. Dan kita kembali dengan topik hari ini, pusat perawatan hepatitis C di Asia. Sudah ada Ibu Dila Farah yang merupakan Direktur MHTC Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Farah. Ya, tadi kita sudah lihat ya VT-nya bahwa lebih dekat, lebih terjangkau dengan yang ditawarkan kesehatan dari Healthcare Council Malaysia ini. Nah, boleh dijelaskan kepada pemirsa apa sih sebenarnya Malaysia Healthcare Travel Council ini? Oh ya, terima kasih ya Mbak. Ini pertama kali yang Malaysia Healthcare Travel Council datang ke Indonesia, terutamanya ke Medan ya. Jadi kalau Malaysia Healthcare Travel Council itu kita pendekkan aja Malaysia Healthcare. Malaysia lebih Healthcare, senang ya disebut. Jadi Malaysia Healthcare ini adalah agensi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang diberi tanggungjawab untuk mempromosi dan memfasilitasi rumah-rumah sakit yang berada di Malaysia. So jadi kalau pasien-pasien kita yang datang daripada Indonesia yang perlukan bantuan informasi, perlu mendapatkan informasi mengenai rawatan rumah sakit yang mana, jadi kita di Malaysia Healthcare ini bisa bantu dengan informasi yang tersebut. Jadi penting ya, sebab pasien-pasien kita paling ramai datangnya dari Indonesia. Ya, seratanya, terutamanya di Sumatera dan di Medan. Jadi adalah penting untuk kita, tanggungjawab kita untuk memberi informasi yang betul mengenai perawatan dan rumah sakit yang ada di Malaysia. Nah, ini kalau lihat video tadi itu kampanyenya itu lebih dekat, lebih terjangkau. Bisa dijelaskan? Yes, sepertinya kenapa orang Indonesia sering berubat ke Malaysia. Jadi pastinya Malaysia dengan Indonesia kan lebih dekat. Gitu. Kalau di Medan ini yang dekatnya ke Penang. Kan? Kalau pesawat itu kurang lebih 40 minit.
Kalau ke Kuala Lumpur tu kurang lebih 50 minit gitu. So jadi kita rasakan Indonesia itu lebih dekat dengan Malaysia. Terjangkau itu dengan harga yang ditawarkan untuk pasien-pasien yang berubat ke Malaysia itu lebih murah. Lebih murah dan satu lagi yang penting, rawatan yang dilakukan harganya dikawal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi lebih terjangkau lah untuk pasien-pasien datang ke Malaysia. Jadi nggak usah perlu khawatir ya kalau Malaysia untuk berobat hepatitis ini lebih dekat, lebih terjangkau dan ini harus kita buktikan untuk berkunjung langsung ke Malaysia berobat. Ya, Bu Farah, selain Indonesia, apakah ada negara lain yang juga dipromosikan untuk kesehatan Malaysia Healthcare ini? Ada. Keseluruhannya kita di Malaysia Healthcare ini mempromosi di seluruh dunia ya. International pasien memang datang dari terutamanya dari negara ASEAN ya, dan juga kita ada daripada Bangladesh, Singapura, Amerika pun ada juga, Europe ada juga. Jadi yang utama adalah Indonesia dan kedua China pun kita ada juga pasien kita. Jadi international patient itu datang dari seluruh dunia ke Malaysia untuk berubat. Oke, artinya tidak hanya Indonesia, seluruh negara. Tapi Indonesia itu 60% lah. Oh, 60%. 60% kalau ikutkan data pada tahun 2019 sebelum pandemi, keseluruhan warga internasional yang berubat ke Malaysia ada kurang lebih 1,2 juta. Daripada 1,2 juta, 60% adalah orang Indonesia. Dan daripada 60% itu, 40% itu dari Sumatera. Ya, dan pastinya Medan lah yang utamanya. Ya, Medan sangat dekat Melayunya sekali. Makanannya juga ya. Iya. Artinya ada peningkatan gitu. Berarti sempat menurun tidak di pandemi kemarin? Sebab masa kita tutup border kan, tahun Maret 2020 itu memang kelihatan tidak ramai pasien kita bisa datang berubat. Jadi untuk 2 tahun itu memang ada penurunan. Tetapi dalam masa lockdown itu kita juga ada benarkan pasien yang datang tapi melalui private jet, melalui ambulans aja, ya, tidak seperti biasa. Jadi memang penurunan itu nampak sekali, ya, pasien kita untuk datang ke Malaysia. Ya. Ada perubahan memang dari pandemi setelah ya walaupun sekarang masih pandemi tapi tidak begitu endemiknya. Nah ini ada perubahan tidak? Ya, pasti ada. Semasa pengumuman pembukaan border 1 April itu kita yang paling happy ya, kita paling gembira disebabkan pasien-pasien yang pernah berubat ke Malaysia bisa kembali ke Malaysia semula. Terutama pasien yang kritikal ya seperti kanker, buat kemoterapi gitu. 2 tahun itu sudah menyusahkan untuk mereka dapatkan ubatan, untuk follow up ya. Jadi bila pengumuman itu diumumkan pada 1 April itu, kita yang paling happy dan jadi kita nampak memang kenaikan. Kalau ikut kuartal 1 tahun ini dan kuartal 2 peningkatannya 200%. 200%. Ya, pasien dari Indonesia ya yang datang ke Malaysia untuk berubat. Jadi rata-rata hospital rumah sakit kita yang di Penang, di Melaka, Kuala Lumpur mengatakan peningkatan itu bagus ya. Terutama pasien yang follow up. Yang datang kembali untuk berubat ke rumah sakitnya. Ya, 2009 cukup tinggi, 2019 ya, dan sampai itu 1,2 juta, 60% adalah dari Indonesia, 40% dari Sumatera. Nah, sejak endemi sendiri terhitung mungkin tahun ini peningkatan sampai 200%. Ya. Tapi kita tidak ada target ya, Mbak. Yang penting bukan mengenai nombor ya warga Indonesia yang datang atau tidak. Yang penting ialah kita membantu pasien kita untuk berubat semula. Kedatangan pasien kita dinanti-nantikan oleh doktor-doktor yang pernah mengubati mereka. Jadi kita mahu mereka datang semula untuk continue berubat. Terutama penyakit kanker lah. Yang ada, banyakkan doktor yang kita jumpa itu dia bilangnya semasa sebelum pandemi itu kanker tu stadium 1. Tapi sekarang ni lepas 2 tahun sudah datang ni sudah stadium 4. Sebab tidak dapat pengubatan dalam masa 2 tahun. Ya, jadi mereka ini yang kami harapkan untuk datang semula. Ya, Malaysia sudah buka, rumah-rumah sakit sudah bisa menerima pasien-pasien kita semula. Ya, di Malaysia Healthcare ini apa yang lebih ditonjolkan untuk masalah kesehatan, Bu Farah? Ya, yang penting sekarang ini adalah awareness mengenai kesihatan. Jadi selepas pandemi ini ramai orang lebih
cenderung menjaga kesihatan lebih care ya. Kalau lihat di gymnasium ataupun taman-taman sudah ramai orang mulai menjaga kesihatan. Jadi awareness mengenai kesihatan yang penting satu lagi awareness mengenai medical check-up. Ya, jadi medical check-up adalah pintu kepada mengetahui apa yang terjadi pada badan kita. Jadi kita hadir di Medan ini, kita akan adakan expo. Nanti saya share lebih mengenai expo yang kita adakan. Kita banyak membawa rumah sakit dari Malaysia untuk yang ada menjual paket-paket kesihatan, saringan kesihatan. Ini termasuk hepatitis C juga, Mbak. Ya. Ada berapa banyak nih rumah sakit yang ikut expo di Malaysia? Oh, Tapi kita bahas nanti, kita break dulu. Boleh. Dan pemirsa tetap bersama kami di Dialog Khusus sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Dialog Khusus, masih dengan topik Pusat Perawatan Hepatitis C di Asia bersama Malaysia Healthcare dan bersama Bu Farah. Dan kami mengundang Anda untuk bertelepon interaktif di 0811 8671 660, di 0811 8671 660. Dan Anda bisa berbincang langsung dengan Bu Farah terkait Malaysia Healthcare ini sendiri, dan juga ada banyak info menarik masalah kesehatan yang akan bisa Anda lihat exponya di salah satu plaza di Kota Medan. Dan kita lanjut lagi berbincang dengan Bu Farah. Tadi ada peningkatan setelah endemik COVID-19 dan ini lebih kepada follow ya, mereka warga Kota Medan ya khususnya, karena kita sekarang berada di Kota Medan. Dan memang Kota Medan, warga Kota Medan itu sangat dekat sekali dengan Malaysia. Kan? Mungkin sebagian besar keluarganya juga ada di Malaysia ya, Bu Farah ya. Ya. Tadi sempat disebutkan di expo ini tadi ya, ada 16 rumah sakit yang akan memberikan informasi masalah kesehatan yang akan juga termasuk di hepatitis C. Nah, ini bisa dijelaskan rumah sakit dan apa saja yang ditawarkan di expo ini? Oke. Expo ini kita pertama kali adakan di Medan ya, di Kota Medan. Sebelum ini kita adakan di Jakarta, di Surabaya. Jadi kali ini kami ke Medan membawa 16 rumah sakit yang hadir. Tanggal 22 hingga 25 di Center Point Medan. Jadi rumah-rumah sakit yang hadir ini daripada Kuala Lumpur, dari Penang, Melaka, Johor Bahru dan juga kita ada daripada state tourism, ada tourism playersnya juga yang menjual paket-paket untuk wisata. So jadi kita lihat wisata dan kesihatan itu bersamaan ya. Kalau pasien kita yang datang dari Indonesia tu kalau buat medical check up itu bawa sekali keluarganya untuk berjalan-jalan. So jadi kita ada paket-paket kesihatan dan juga paket-paket untuk wisata. Jadi yang banyak kali ini yang ditawarkan oleh rumah sakit yang hadir adalah buy one free one. Maksudnya beli satu gratis satu untuk medical check up-nya. Ya, ini 4 hari aja ya Mbak. Tidak dapat harganya di hari yang lain. Ya, jadi 4 hari saja 22 hingga 29 di Center Point Mall. Jadi ini adalah opportunity juga untuk warga Medan yang pernah berubat ke Malaysia untuk berjumpa semula dengan rumah sakit yang sering dipergi ataupun mungkin mendapatkan paket-paket yang lain yang diperlukan sekarang. Okey. Jadi ada 16 rumah sakit yang ikut expo di Malaysia Healthcare ini, dan itu berlangsung dari 22 sampai 25 September 2022 di Center Point ya. Ya, Center Point Mall. Nah, di sini Anda akan dapat informasi berbagai masalah kesehatan, tidak hanya kesehatan, juga paket jalan-jalannya. Biasanya seperti yang disebutkan Bu Farah tadi bahwa jalan-jalan juga harus sehat. Ya, gitu. betul. Oke, liburan kita sehat. Sehat ya. Kita undang Anda untuk bertelepon interaktif di 0811 86 71660. Ya, ini berlangsung dari 22 sampai 25 September 2022 di Center Point. Dan ada 16 rumah sakit yang ditawarkan. Nah, bentuk yang ditawarkan selain itu, artinya sini ada layanan apa saja, Bu Farah, yang ditawarkan dari expo ini? Selain daripada medical check-up, sekarang ini kita banyak permintaan ya untuk premium health check. So maksudnya screening itu khas untuk jantung, khas untuk kanker. Bukan kalau medical check-up biasa itu keseluruhan.
Ya, tapi banyak permintaan yang beda. Jadi rumah sakit yang hadir juga untuk expo ini ada yang khusus jantung, khusus mata, khusus kanker pun ada juga. Okey, Ya, banyak. jadi banyak sekali lah Mbak Baik ya. sekali. Ya, jadi bila lagi kita membawakan rumah sakit ke Medan. Okey. Ya. Kita terima telefon. Oh ya ada. Ya. Halo, selamat pagi. Ya, sepertinya terputus dan kami undang kembali pemirsa untuk bertelepon interaktif di 0811 8671 660 di 0811 8671 660. Anda yang mungkin ingin mendapatkan informasi masalah kesehatan di Malaysia dan juga berbagai penyakit lainnya, apalagi ada pusat perawatan hepatitis C di Asia yang ini menjadi salah satu yang dipromo ya kan untuk di dipromo. kesehatan di Malaysia ini sendiri, dan bisa langsung dialog bersama kami dengan Bu Farah. Dan sebelum Anda mendapatkan informasi terkait masalah kesehatan, juga akan ada Expo Malaysia di Mall Center Point dari tanggal 22 hingga 25 September 2022. Dan kami kembali undang Anda di 0811 8671 660. Dan juga ada call center ya dari call center Malaysia Healthcare Indonesia di 0812 8971 0029 atau 0819 0896 9386. Itu alamatnya ada di layar televisi dan Anda bisa langsung mencari informasi masalah kesehatan di pusat perawatan hepatitis C yang ditawarkan Malaysia Healthcare di Indonesia. Ya, Bu Farah, tadi kan banyak ya informasi yang ditawarkan, tidak hanya masalah jantung, kanker juga dan lainnya. Nah, bagaimana jika ada wisatawan Muslim yang melakukan menawarkan wisata sekaligus berobat? Nah, ini suatu paket juga ya yang betul. ditawarkan dari Malaysia Healthcare ini. Jadi satu yang tidak perlu bimbang untuk warga Indonesia, terutamanya yang Muslim ya, untuk datang berubat ke Malaysia, sebab rumah-rumah sakit kita semuanya halal ya. Halal. Ya, kiranya, tapi ada yang khusus untuk Muslimah juga. Jadi seperti ada satu rumah sakit bayi tabung ya. Kadang-kadang tu ada permintaannya perlukan doktornya wanita, penjaganya wanita dan Muslim, makanan tu memang ada juga ditawarkan di Malaysia. Ya, jadi perlukan itu informasi lebih itu bisa kontak kita atau bertemu kita di expo nanti. Jadi kalau rumah sakit yang ada itu ya pemakanannya semuanya memang dijamin halal ya. Dan perawatannya kalau perlukan Muslimah bisa diberikan ada request juga. langsung. Boleh request juga. Kita ada mempunyai pasien yang request begitu. Dan ini akan dapat informasinya di expo nanti. Di expo nanti. Ya, jumpa kita di expo. Oke, jadi jangan ragu ya bagi Anda yang wanita muslimah. Betul. Gitu. Ingin perawatan yang memang benar-benar terjaga muslimahnya ya. Itu sudah ada juga ditawarkan di Malaysia Healthcare Indonesia dan juga di expo nantinya di salah satu mall di Indonesia dari tanggal 22 hingga 25 September 2022. Dan ya, kita juga akan mengajak pemirsa untuk bahwa Dialog hari ini adalah pusat perawatan hepatitis C di Asia. Nah, bagaimana kami akan juga membacakan kepada Anda berdasarkan informasi dari WHO, hepatitis C adalah silent disease dan gejalanya tidak bisa diketahui selama hampir 1 dekade, mempertaruhkan infeksi melalui individu tanpa gejala. Seiring waktu, virus akan membahayakan kesehatan hati yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani. Mereka yang mengalami gejala biasanya antara 2 sampai 12 minggu setelah terpapar mungkin mengalami gejala seperti kulit atau mata kuning, tidak mau makan, sakit perut, muntah, dan juga demam, urin berwarna gelap, tinja berwarna terang, nyeri sendi, dan merasa lelah. Nah, mungkin Anda pernah merasakan gejala atau melihat gejala-gejala seperti ini. Ini bisa akan Anda dapatkan informasinya di Malaysia Expo nanti di Center Point di tanggal 22 hingga 25 September 2022. Ada 16 rumah sakit yang ditawarkan di Malaysia Healthcare Expo ini sendiri ya, Bu Farah. Nah, Bu Farah, ini bicara tadi disebutkan bahwa Malaysia Healthcare ini adalah menawarkan pusat perawatan hepatitis C di Asia. Nah, dia merupakan penyakit infeksi yang tidak terdeteksi sebenarnya ya. Nah, mengapa ini sekarang
Malaysia Healthcare fokus kepada hepatitis C? Hepatitis C itu adalah kempen terbaru untuk tahun ini disebabkan WHO, ya, World Health Organization, mensasarkan 90% kekurangan hepatitis C pada tahun 2030. Jadi kita pun di Malaysia sudah mendapat mempunyai pengubatan, ya, sebanyak 97% success rate. Jadi kita di Malaysia ini the only country, ya, yang ada pengubatan perawatan untuk hepatitis C setakat ini, ya. Dan yang penting, ya, Mbak, kalau di Indonesia itu kalau ikut datanya ada kurang lebih 2,5 juta orang Indonesia terinfeksi hepatitis C. Cuma 11% saja yang tahu. 11% yang tahu. Yang mereka terinfeksi, ya. Itu data yang diterima daripada WHO. Jadi yang lain tu bagaimana? Ini yang penting untuk create awareness sekali lagi, untuk kita buat saringan mengetahui sama ada kita sudah terinfeksi atau tidak. Jadi kalau tidak, alhamdulillah. Tapi kalau sudah terinfeksi itu, kalau perlukan rawatan, Malaysia mempunyai rawatannya. Jadi apa perbedaannya dulu dan sekarang? Jadi dulu itu rawatan hepatitis C itu terlampau mahal. Mahalnya berkali-kali lipat, ya. Tidak bisa untuk melakukan rawatan. Jadi kalau di Malaysia yang terbaru ini, kosnya 97% lebih murah dari sebelum ini. 97%. 97%. Perbezaannya. Dan suksesnya 97% juga. Jadi ini yang kita membawa rumah sakit yang hadir masa Expo nanti juga membawa paket untuk hepatitis C health screening. Jadi lebih baik kita tahu awal. Jadi kalau sudah terinfeksi tidak tahu awal, nanti by the time kita sudah tahu sudah parah. Sudah parah tu pengobatannya mungkin sukar, ya. Jadi lebih tahu awal, ya. Jadi ini antara salah satu kempen yang kita promosikan untuk tahun ini di Malaysia. Nah, untuk di Expo nanti apa kita bisa screening juga disediakan? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebab di Expo itu kita tidak ada doktor, cuma wakil-wakil marketing daripada rumah sakit yang tapi bisa share informasi gejala keluhan, ya. Oke, kita akan bahas lagi tentang hepatitis C dan kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Khusus sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Dialog Khusus, masih dengan topik Pusat Perawatan Hepatitis C di Asia dan masih bersama Bu Farah, Direktur MHTC Indonesia. Dan kami kembali menggunakan Anda untuk bertelepon interaktif di 0811 8671 660, di 0811 8671 660, dan juga ini terkait dengan Malaysia Expo yang akan digelar dari tanggal 22 hingga 25 September 2022 di Central Point, dan Anda akan dapat banyak informasi terkait masalah kesehatan, terutama masalah hepatitis C yang baru mulai digaungkan untuk di rumah sakit Malaysia. Jadi sebelum Anda datang ke Expo bisa berbincang langsung dengan kami di 0811 8671 660, di 0811 8671 660. Anda bisa sharing bersama kami di talk show hari ini. Ya, Bu Farah, tadi sempat disebutkan hepatitis baru ini. Nah, dari Expo nanti ini, apakah semua rumah sakit yang ikut Expo di 16 rumah sakit ini semua menawarkan paket kesehatan untuk hepatitis C? Yang 16 rumah sakit ini bukan semua yang ada paket itu, tapi ada kurang lebih 45 yang ada adakan paket tersebut. Ya. 45. Nah, ini tadi sempat disebutkan bahwa 97% itu memberikan kemudahan dan dengan harga yang murah juga. Nah, ini garansi seperti ini bagaimana ini? Disebabkan sekarang ini pengobatan itu atau ubat-ubatannya sudah dilakukan di Malaysia. Jadi kosnya bisa dikurangkan. Ya, itu yang kita dapat melakukan pengobatan 97% dari lebih murah dari sebelum ini. Jadi di salah satu company di Malaysia diberikan tanggungjawab ataupun khas untuk membuat ubat tersebut. Ya. Nah, ini kan tadi ada
rangkaian expo di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya dan Medan akan datang tanggal 22 hingga 25 September ini. Nah, dari expo yang di dua kota sebelumnya, bagaimana respon masyarakat? Oh, begitu bagus sekali. Jadi sebelum masa di Jakarta itu, sebelum pengumuman pembukaan border di Maret ya. Jadi masa itu banyak pasien yang ingin tahu kapan Malaysia buka, kapan kita bisa ke Malaysia untuk berubat gitu. Jadi kita hadir pada masa yang betul. Jadi masa kami di sana sudah diumumkan pembukaan. Jadi ramai sekali yang hadir. Tapi kebanyakan yang datang di Jakarta itu adalah pasien yang pernah berubat ke Malaysia. Yang pernah berubat ke Malaysia. Untuk mengetahui sama ada Malaysia sudah open atau tidak. Jadi di Surabaya tu beda. Kalau di Surabaya tu kita lakukan pada tanggal di bulan Juni kemarin. Jadi warga di Surabaya itu yang baru, pasien yang baru dan juga pasien yang pernah datang ke Malaysia mengunjungi expo kita untuk menanyakan paket-paket. Ya. Jadi bila Juni itu sudah pembukaan border, permintaannya berbeza. Ya, jadi di Medan ni kita rasakan seperti di Surabaya juga. Jadi mungkin warga Surabaya warga Medan ini sudah tahu Malaysia sudah bisa open, sudah buka, bisa travel and all that, tapi apa yang ada? Apa lagi paket yang kita bisa dapat? Rumah sakit yang mana ada promosi gitu. Itu banyak yang kita dapat panggilan dari pasien-pasien kita yang tahu kapan ke Medan, ya sudah ke Jakarta, Surabaya, ya kapan ke Medan. Jadi ya kami hadir kali ini bersama di Medan bersama warga Medan untuk hadir berjumpa rumah sakit kita. Jadi selain daripada 16 rumah sakit ya Mbak, kita ada state tourism ya. Tourism kita daripada Penang, daripada Selangor dan juga daripada Perak hadir. Jadi bersama state tourism ini mereka membawakan juga rumah sakit lagi. Ada lagi khusus mata dan juga berbagai-bagai paket yang ditawarkan juga. Jadi kalau datang expo tu sekalianlah. Sekalian dengan wisata, sekalian dengan kesihatan sekali. Jadi rindu Malaysia. Rindu Malaysia. Pulang kampung. Iya gitu. Jadi ini jadi nggak usah khawatir ya. Nggak rugi nih kalau ke Malaysia sekalian berobat, sekalian wisata, jalan-jalan. Nah, artinya Malaysia di Surabaya, di Jakarta itu respon cukup bagus. Nah, nih harapannya di Medan nanti Bu Farah sama bagaimana? juga. Ya, masa di Surabaya kemarin kita mengadakan sebegini ya, wawancara di media elektronik TV semua. Kita menerima kunjungan dari pasien yang ingin mengetahui mengenai hepatitis C. Ada. Jadi awareness tu sudah mulai mengetahui lebih di Indonesia. Jadi harapan saya di Medan juga begitu. Jadi tak perlu ke Malaysia untuk menanyakan soalan, datang aja ke Center Point berjumpa kita. Ya, jadi tak perlu ke Malaysia untuk menggali informasi ya. Ini sudah ada di Malaysia Expo-nya face to face lagi. Di Center Point dari tanggal 22 hingga 25 September 2022 di Center Point. Nah, itu dari pagi sampai 10 pagi sampai 10 malam. Ya, dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Jadi Anda bisa menggali informasinya dulu di Expo nanti dan sudah yakin langsung berangkat untuk melakukan check up atau tidak hanya check up juga bisa kalian jalan-jalan. Dan juga ini kami informasikan ke Anda, ada juga nanti jika tidak sempat nih ya kan jalan-jalan bisa juga melalui call center di Malaysia Healthcare Indonesia di 0812 8971 0029 atau di 0819 0898 9386 dan kami kembali mengundang Anda untuk bertelepon interaktif di 0811 8671 660 dan bisa berbicara langsung dengan Bu Farah terkait informasi Expo Kesehatan di Malaysia dan ini dibuka exponya di Center Point dari tanggal 22 hingga 25 September 2022. Ya, Bu Farah, artinya ada juga nggak ditawarkan paket mudah kepada wisatawan yang dari Indonesia untuk pengobatan hepatitis C ini? Ada, tapi yang penting bukan mungkin belum pengobatannya dulu, mungkin saringannya dulu. Jadi kita perlu tahu yang kita ada hepatitis C baru kita boleh buat pengobatan. Yang itu akan ditawarkan juga di Expo nanti. Jadi selain daripada itu yang paket-paket yang ditawarkan macam jantung dan juga kanker. Jadi satu lagi yang paling dibutuhkan oleh rakyat Indonesia sekarang ini adalah mengenai bayi tabung. Bayi tabung. Ya, bayi tabung tu paling banyak sekali permintaannya sekarang. Sebelumnya tahun 2019 dan juga sekarang selepas pembukaan border ramai yang ingin berkunjung ke Malaysia untuk
bayi tabung. Jadi kita ada rumah sakit khusus bayi tabung di expo kita juga. Di Penang pun ada, di Kuala Lumpur pun ada. Jadi ada paket-paket yang diberikan. Jadi untuk 4 hari ini ya Mbak, harganya tidak akan dapat pada hari yang lain. Okey, kita terima telefon. Ada Halo, telefon, ya. selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa, Pak? Dari mana? Dengan Hendra dari Tebing Tinggi. Ya, dengan Pak Hendra. Dari mana Pak Hendra? Tebing Tinggi Tak clear. Halo, Pak Hendra. dari Tebing Tinggi, Mbak. Oh iya, Tebing Tinggi. Oke, silakan Pak Hendra. Begini, kalau kita mau bawa keluarga kita berobat ke Malaysia, kebetulan ada keluarga kita Suaranya. di sini kan. Halo? Ya, Pak Hendra, boleh diulang? Ya. Kita mau rencana mau ke Malaysia nih. Mhm. Ada keluarga kita mau berobat. Kira-kira di sana nanti akomodasinya seperti apa ya? Ada nggak hotel yang dekat dengan rumah sakit? Terus kira-kira bisa nggak menggunakan asuransi perusahaan gitu? Asuransinya yang ada di Indonesia gitu, kayak Manulife atau apa segala macam lah. Yang penting asuransi gitu, asuransi swasta. Kira-kira kalau tidak bisa, proseduralnya seperti apa? Kalau bisa, gimana caranya Kemudahannya, gitu. ya. Itu aja, Mbak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra di Tebing Tinggi. Ini Tebing Tinggi sekitar 2 jam ya Dari Medan ya? Dari Medan. Tebing Tinggi, ya. Lebih jauh dari ke Medan daripada ke Kuala Lumpur Dari ya. Medan, ya betul. Oke, ya Bu Farah tadi sebut Ya. ada nggak kemudahan berapa Hotel hitung-hitungannya gitu kan, ya? ah. Adakah rumah sakit yang lebih dekat dengan penginapan Iya. sehingga tidak memerlukan akomodasi yang cukup tinggi? Betul. untuk Itu perawat? soalan yang sering ditanya. Sebab kalau ke Malaysia berobat itu pasti perlu carikan akomodasi. Iya. Jadi di rumah sakit di Malaysia ini mereka ada paket sekali bundle. Bundle maksudnya akomodasi dan juga rumah Ya. perawatan ataupun medical check-up itu dijadikan satu paket. Okey. Begitu banyak juga hotel-hotel yang berdekatan dengan rumah sakit itu memang ada. Ada ya? Ya, jadi rumah sakit akan membantu untuk mencarikan akomodasi untuk pasien-pasien yang datang ke Malaysia. Itu sudah jadi kebiasaan lah untuk facilitate ya pasien kita yang ingin berubat. Jadi soalan yang kedua tu Pak Hendra tu tanya itu pasal asuransi. Okey, asuransi tu Pak mungkin bisa tanya pada asuransi bapa sendiri. Jadi setengah asuransi tu ada yang menyatakan bisa berubat ke luar negara. Tapi ada yang tidak. Okey. Jadi kalau tidak itu mungkin bapa bisa ngobrol sama asuransi punya Yang dipegang, yang ya. dipegang itu untuk menanyakan tersebut. Tapi pasien kita pun ramai yang datang ke Malaysia melalui asuransi juga. Okey. Ya. Itu bisa dibantu Ms. Farah? Informasi itu bisa kita bantu. Jadi contact center tadi yang Mbak share tadi Okey. itu adalah contact center untuk Malaysian Hacker seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Walaupun Okey. kantornya di Jakarta, tapi dibantu informasinya seluruh Indonesia. Baik, WA okey. aja. Ya, baik. Kita akan break lagi dan kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Khusus sesaat lagi. Berarti ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Dialog Khusus. Pusat Perawatan Hepatitis C di Asia masih bersama Bu Farah, dan tadi sudah ada penelpon Pak Hendra di Tebing Tinggi yang menanyakan ada nggak ini kemudahan yang ditawarkan dari Expo yang kita bisa dapatkan dari Expo ini, dan bisakah asuransi lokal digunakan di Malaysia. Nah, tadi sudah disebutkan, artinya masyarakat yang ingin berobat ke masyarakat Medan yang ingin berobat ke Malaysia, seperti yang dikeluhkan, yang disampaikan Pak Hendra bahwa cek dulu asuransinya gitu. Memungkinkan tidak untuk digunakan di Malaysia. Nah, jika sudah dapat penjelasan terkait asuransi, itu bisa kita langsung di call center aja ya. Di call center Malaysia Healthcare Indonesia di 0812 8971 0029. Ini nomor teleponnya ada di layar televisi Anda, dan dari
dari call center ini Anda bisa mendapatkan berbagai informasi terkait rumah sakit, bahkan pelayanan kesehatannya juga, dokter yang dibutuhkan, dan itu akan dijawab di healthcare center ini sendiri di nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Dan juga termasuk seperti yang ditanyakan Pak Hendra tadi, tempat penginapannya. Nah, jika ini sudah didapatkan dan sesuai dengan kebutuhan, tentu akomodasinya tidak begitu berat ya, Bu Farah. Dan informasi ini juga bisa Anda dapatkan di Expo nantinya di tanggal 22 hingga 25 September 2022 di Center Point dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Sudah ada penelpon lagi? Ya, kami mengajak Anda untuk bertelepon interaktif di 0811 8671 660 dan kami kembali mengundang Anda di 0811 8671 660. Ya, Bu Farah, seperti yang disampaikan Pak Hendra tadi kan. Nah, ada call center yang Healthcare Indonesia. Nah, informasi-informasi kesehatan ini sampai ke dokternya juga bisa kita ketahui ya. Iya, betul. Jadi kami rasa tanggungjawab Malaysia Healthcare ini untuk membantu memberi informasi kepada warga Indonesia yang ingin berubat ke Malaysia. Itu adalah penting ya. Jadi informasi itu perlu betul dan juga supaya pasien yang datang tu diberikan informasi yang betul untuk mengenai kesehatannya. Jadi call center kita ini membantu menjawab soalan seluruh Indonesia gitu. Soalan yang sering ditanyakan itu kalau rawatan apa yang ada, doktor yang mana dan juga berapa biayanya. Jadi kita bisa bagi range dari begini sebegini. Dan tim kita di Jakarta juga bisa bantu membuat appointment sekali. Appointment, jadi ini semua adalah gratis dari Malaysia Healthcare. Kami tidak mengenakan bayaran untuk informasi. Tapi kalau perlu berubat ke rumah sakit perlu bayarlah, tapi informasinya tidak. Informasi tidak ya. Jadi sebelum terutama pasien yang tidak pernah ke Malaysia atau pertama kali yang ke Malaysia yang perlukan informasi, kontak saja kontak center kita. Ya, oke. Itu ada di layar televisi Anda dan sudah ada penelpon kembali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ya, selamat pagi. Dengan siapa dan di mana, Pak? Nama saya Kaira, saya dari Deli Serdang. Dari Serdang. Ya, dengan Pak siapa tadi, Pak? Dengan Bapak Kaira. Kaila. Ya, Kaira. Kaira. Oke, silakan Pak Kaira. Deli Serdang ya? Ya, Deli Serdang. Ya, silakan. Ya, Bu, ini kan ada acara nanti mau di Center Point. Tim-tim medisnya yang dari Medan contohnya yang bagian hepatitis yang kita tahu itu kan ada Profesor Lukman, Dokter Profesor Lukman yang bagian penyakit dalam dan khusus dulu dia diberikan dari Kementerian Kesehatan untuk mengurus hepatitis, untuk khusus hepatitis. Apa kita bisa ketemu dengan dokter-dokter yang ahli dalam bagian hepatitis nantinya di Center Point? Ya, di Expo itu. Yang lain Pak Kaira? Udah itu kira-kira biar nanti maksudnya lebih menarik kan bisa kita ketemu juga. Oh iya. Dokternya ya. Apakah ada dokter di Expo nanti ya, gitu ya? Iya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih ada penelpon Pak Kaira tadi. Bu Farah, ini dan nanya di Expo nanti selain rumah sakit, apakah ada dokter yang tidak ada? Kita tidak dibenarkan untuk membawa dokter pada acara umum sebegitu. Tapi rumah sakit kita bisa melakukan mungkin telekonsultasi online. Yang tu bisa. Ya, dokter tidak ada di sini tapi dokter kita di Malaysia. Jadi kalau sudah tahu Pak Kera sudah tahu rumah sakit yang mana mau pergi, datang jumpa kita, nanti rumah sakit itu bisa arrangekan konsultasi bersama doktor langsung sama ada masa Expo ataupun mungkin selepas Expo. Tapi doktor memang tidak ada di acara kita, cuma tim-tim marketing daripada rumah sakit yang ada. Nah, ini ada 16 rumah sakit, bisa diinfokan Bu Farah, rumah sakit apa saja yang ada? Kalau satu-satu tu banyak sekali ya, 16 ya. Tapi kalau dikatakan seperti saya share tadi, khusus jantung seperti IJN, Institut Jantung Negara, CVSKL pun ada juga. Dan rumah sakit kita yang dari Penang pun hadir seperti Island Hospital, Gleneagle, KPJ. Yang sudah familiar. Yang sudah familiar lah dengan pasien-pasien kita dari Indonesia. Kita ada juga Prince Court Medical Center, ya.
pantai juga ada. Jadi rumah sakit ini kira kebanyakan pasien memang sudah tahu rumah sakit yang mana mereka perlu pergi. Jadi ini kali ini lagi ramai, 16 yang ada. Ada paket ini juga ya. Ya. One free Buy one free Buy one. one. Beli satu gratis satu. Beli untuk satu medical gratis check-up. satu. Oke. Jadi buru-buru datang ke Malaysia Expo di Center Point dari tanggal 22 hingga 25 September 2022 itu dari jam 10 hingga jam 10 pagi hingga jam 10 malam sambil jalan-jalan sambil mencari informasi kesehatan. Apalagi ini ada promo ya, bisa disebutkan promo yang cukup memberikan kemudahan bagi warga Kota Medan yang sudah sangat familiar yang biasa berobat ke Malaysia, ke Penang dan lain-lainnya gitu kan. Nah, mungkin bisa diinformasikan lagi Bu Farah, apa yang akan didapatkan masyarakat di Expo nanti? Selain daripada paket-paket kesihatan yang kita jual, kita juga ada acara-acara yang kita lakukan terutamanya hari Sabtu dan Minggu. Jadi acara itu ada kuis, ada sharing daripada hospital dan juga kita juga ada Zumba ya, Mbak. Zumba. Di acara dari jam berapa juga. itu ya? Itu kalau ikutan itu juga ini. itu hari Sabtu, hari Minggu itu. Hari Minggu. Ya, hari Minggu itu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak, warga Medan silalah hadir berjumpa kita. Banyak hadiah-hadiah yang ada kita berikan juga semasa Expo. Katanya Expo kan, patut meriah kan. Meriah. Walaupun kesihatan ya betul. Tapi acara itu kita mau ramai yang menggunakan Expo itu untuk berjumpa dengan kita semua. Ya, saya pun ada di situ, nanti jumpa saya juga. Ya, jadi ibu-ibu ini ya terutama ya ikut Zumba di hari Minggu. Saya harus daftar duluan juga ini untuk bisa Zumba juga nanti di hari. Jadi di Expo nanti tidak hanya sekedar informasi kesehatan, tapi juga ada games, juga ada kuis, ada bagi-bagi hadiah bagi Anda yang datang ke Center Point di tanggal 22 hingga 25 September itu singgah-singgah ke Expo yang ada di Malaysia Healthcare ini sendiri. Nah, banyak kemudahan yang ditawarkan di Expo ini juga selain informasi kesehatan, terutama di hepatitis C yang ini menjadi gaungnya kesehatan Malaysia. Anda bisa menggali informasinya terkait rumah sakit, bahkan juga range untuk masing-masing pengobatan di setiap rumah sakit seperti itu ya, Bu Farah. Dan kami kembali mengundang Anda permisa untuk di telepon interaktif di 0811 8671 660 di 0811 8671 660. Nah, kita tidak bicara masalah medis tentang hepatitis C hepatitis C. Nah, di Asia sendiri, di Malaysia sendiri bagaimana soal hepatitis, penanganan hepatitis sendiri? Di Malaysia? Ya, Malaysia itu memang seperti di Indonesia juga awareness tu masih kurang. Ya, itu bukan saja di Indonesia, di Malaysia juga begitu. Jadi disebabkan kita ada kempen yang sebegini di tahun ini dan ada pengobatannya. Jadi awareness itu bukan saja di Indonesia tapi di Malaysia juga. Jadi bila kita sudah melakukan kempen itu kesedaran tu ada. Kesedaran tu terutama untuk cek. Ya, simptom-simptomnya sudah tahu, tapi betul enggak apa ini kan? Jadi lebih baik kita buat saringan. Jadi kalau saringan itu tidak perlu risau, bukan saja saringan itu untuk hepatitis C aja, tapi dimasukkan kepada medical check up. Jadi sekalian buat medical check up, sekalian cek untuk hepatitis C. Ya, jadi tak perlu buat dua bayaran untuk hepatitis C ataupun medical check up, tidak. Ada sekali dimasukkan sekali. Berarti lebih mudah ya? Lebih mudah. Jadi tidak perlu khawatir untuk hitung-hitungan ada medical check up, ada hepatitis C gitu kan. Tapi ini sekali paket untuk di medical check up-nya dan juga hepatitis C di Asia sendiri. Nah, untuk mungkin perbandingan Bu Farah di Malaysia dan Indonesia. Nah, ini kan sudah dimulai digaungkan masalah hepatitis C yang sebenarnya ini sudah cukup lama tapi tidak disadari, dan akhirnya ketika disadari sudah begitu akut untuk persoalan ini. Dan di Malaysia sendiri untuk penanganannya sendiri seperti apa? Ya, seperti sama juga screening yang dilakukan oleh pasien-pasien yang ingin mengetahui itu adalah penting. Ya, jadi itu yang sering dilakukanlah di Malaysia. Jadi satu lagi mungkin saya share kalau kebanyakan pasien kita yang datang ke Malaysia tu mungkin macam butuh informasi mengenai akomodasi, mungkin pesawat semuanya. Jadi setiap rumah sakit yang ada di Malaysia itu mempunyai international patient support. Jadi ada kantor, ada
subnya di situ yang membantu informasi mengenai rumah sakit dan mengenai hotel Ya, yang okey. diperlukan di kawasan itu. Dan juga nggak tahu paket mana, paket ini atau mana yang betul. Selain daripada MSHA, rumah sakit pun ada international patient support juga. Okey. Ya, bahasanya pun sebab bahasa Malaysia, bahasa Indonesia kurang lebih sama. Ya. Saya pun baru belajar bahasa Indonesia ya. Jadi tidak perlu risaulah kalau untuk mendapatkan informasi begitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan juga ya. Tadi kan sempat dialog juga ini kan kesulitan bahasa ini bahasa ketika ada 16 rumah sakit yang ditawarkan di Expo ini. Nah, bagaimana nih melakukan komunikasi dengan masyarakat lokal di pengalaman di Jakarta, Surabaya dan di Medan ini di Medan bakal 22 ini bagaimana ini Bu Farah tentang bahasa lokal untuk memberikan informasi yang benar-benar sama-sama dipahami. Tapi kita bahas nanti, kita break dulu. Oke. Dan pemirsa tetap bersama kami di Dialog Khusus sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Dialog Khusus dan tanpa terasa kita sudah di segmen terakhir dari dialog hari ini bersama MHTC Indonesia tentang Pusat Perawatan Hepatitis C di Asia. Dan kami mengundang Anda untuk masih membuka line telepon interaktif di 0811 8671 660 dan Anda juga bisa mendapatkan informasi masalah kesehatan yang dari Malaysia Healthcare ini di Center Point dari tanggal 22 hingga 25 September 2022 dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Dan ini juga tidak hanya menawarkan paket kesehatan dan juga wisatanya ya Bu Farah, tapi juga nanti di Sabtu atau Minggu itu akan ada kuis-kuis yang ditawarkan, juga hadiah-hadiah menarik, bahkan olahraga bersama Zumba di Expo nanti ya. Dan jadi segera datang di tanggal 22 hingga 25 September 2022. Nah, Bu Far, tadi kita sudah bahas masalah akomodasi itu dari transportasi penerbangan dan ini bisa dapat konsultasikan di call center yang sudah tersedia terkait tidak hanya masalah rumah sakit, dokter, bahkan penginapan, termasuk juga hitung-hitungan biaya transportasinya. Nah, itu penerbangan. Untuk selain transportasi lain selain penerbangan itu juga ada ditawarkan. Transportasi sekarang ni udah mulai buka ya. Mulai buka ya. Sebelum ni kalau tidak Jakarta aja atau Surabaya. Tapi sekarang ni dari Medan bisa ke Kuala Lumpur, ke Penang. Dengannya Aceh pun ada penerbangan ya ke Kuala Lumpur juga. Jadi selain daripada pesawat yang sering datang ke Malaysia, warga Indonesia itu kalau dari kota lain seperti di Pekanbaru, Dumai akan melalui feri. Jadi feri udah mulai ada dari Dumai 2 jam ke Melaka. Dan kemarin saya baru pulang dari Batam ya. Dari Batam tu dekat ya. Dekat banget. Kurang lebih 2 jam juga dari Johor Bahru ke Batam. Ya. Jadi udah mulai, kalau tak silap saya kalau di Batam itu setiap satu hari itu ada kurang lebih 8 feri. Ke Johor Bahru. Ya, jadi kalau ke Johor Bahru itu bisa ke Melaka juga dan ke Kuala Lumpur. Ya, jadi selain daripada itu, saya juga pernah ke Kalimantan ya 2 bulan lepas bertemu pasien kita dari Pontianak dan Singkawang. Sebelum itu belum ada pesawat dari Pontianak ke, selalunya kalau tu mereka ke Kuching, ya, ke Sarawak. Tapi sekarang ini sudah diumumkan akan mengadakan penerbangan pesawat daripada Pontianak ke Kuching. Sebelum ini kalau tidak ada itu perjalanan tu 10 jam ya, Mak. Saya ikuti perjalanan itu dari Kuching ke Pontianak, ya pun jauh sekali. Kesian pasien-pasien kita, terutama yang tengah sakit ya, mau kena melalui jalan sebegitu. Jadi alhamdulillah kita dengar yang pesawat akan diadakan dari Pontianak ke Kuching. Jadi transportasi sudah dibuka secara lebar ya. Jadi nggak perlu khawatir, transportasi apapun bisa digunakan untuk menuju ke Malaysia untuk mendapatkan perawatan di Malaysia. Nah, ini tadi sempat juga kita bahas masalah kendala bahasa lokal. Nah, gini, dengan rumah sakit ada 16 rumah sakit ya ditawarkan di Expo ini sendiri. Nah, tidak hanya di Malaysia, di Penang dan juga beberapa kota lainnya di Malaysia. Nah, ini bahasa ini Bu Farah, bagaimana ini mengatasinya? Bahasa saya rasa kalau Indonesia tu paling senang, ya, tidak ada masalah. Mungkin kalau ke Surabaya tu bahasa Jawanya lebih
Kental ya. lebih kendal ya, tapi bisa faham. Bisa paham Ya, Jakarta tu ya udah biasa, tapi di Medan ini lebih Melayunya. Iya. Ya, jadi kendala bahasa tidak menjadi alasan untuk berkomunikasi. Jadi bukan situ saja, doktor-doktor kita yang di Malaysia itu disebabkan terlampau ramai orang Indonesia berubat, jadi mereka pun bisa ngobrol bahasa Indonesia juga. Itu doktor juga ya, Mbak. Selain daripada warga kerja hospitalnya, rumah sakit, tapi doktornya bisa. Dokter juga bisa ya. Iya, itu yang saya macam bila saya dengar itu macam wah bagus ya, sebab katanya ya memang ramai sekali. Jadi udah biasa. Ayat-ayat yang digunakan bahasa. Walaupun ya ada bahasa kita kurang lebih sama, tapi ada juga yang berbeza. Jadi saya pun belajar juga ya selama saya di Indonesia ni, menjaga market Indonesia ni, belajarkan dikit-dikit. Tapi betul kalau di bahagian Pulau Jawa itu Jawanya lebih. Ya, tapi tidak sukar untuk memahami. Ya, tapi kalau yang di Medan lagi lebih senang lah. Artinya dari dari Jakarta, Surabaya, dan Medan nih. Nah, di Surabaya sendiri tidak ada kendala bahasa dengan logat Jawa yang di sana tidak ada ya? Tidak. Kadang-kadang ada sedikit, tapi bisa faham. Bisa paham. Bisa paham. Ya, jadi nggak perlu khawatir untuk berbicara ya, berkomunikasinya ya. Tadi dan Medan juga logat-logatnya logat-logat Melayu juga, nggak jauh beda dengan Malaysia ya kan. Cuma satu lagi Mbak, dia rumah sakit yang hadir nanti di Expo informasinya dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi brosurnya, paketnya, informasi semua dalam bahasa Indonesia. Jadi senang difahami juga. Ya, jadi nggak perlu khawatir pemirsa, bagi Anda yang ingin datang ke Malaysia Expo itu juga nggak perlu khawatir soal bahasa, bahkan brosur juga yang SPG-nya istilahnya ya, atau yang juga memberikan informasi juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir, Anda bisa langsung gali aja informasi masalah kesehatan yang ditawarkan di Malaysia Expo nanti. Dan ya, kita kembali ke Bu Farah. Bu Farah, ini kan ada 16 rumah sakit dan itu tersebar di beberapa kota di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah, ini bagaimana menjaminan keamanan dan kenyamanan di rumah sakit? Ya, itu soalan yang sering ditanya selepas pembukaan border kan, disebabkan corona, COVID tersebut. Jadi tanyanya bagaimana kalau Malaysia itu selamat atau enggak? InsyaAllah, alhamdulillah setakat ini memang selamat. Jadi sekarang ni kalau perlu berubat ke Malaysia tidak perlu karantina. Ya, vaksin perlu ya. Itu perlu vaksin. Tidak perlu karantina, tidak perlu PCR semua. Cuma kalau melakukan operasi di rumah sakit diperlukan PCR. Itu memang SOP hospital, rumah sakit gitu. Jadi yang penting juga kita bila kita mengumumkan pembukaan border adalah keselamatan pasien-pasien kita ke Malaysia. Itu keutamaan kita. Jadi disebabkan itulah begitu sukar untuk pemerintah Malaysia untuk buka border, sebab sebelum memastikan bordernya buka, yang ini perlu dijaga dulu. Ya, jadi sudah buka tu kira insya-Allah dijaga dengan baik sekali. Sudah bisa tidak perlu khawatir lah Mbak. Jadi sudah bisa melakukan kunjungan ke Malaysia langsung ini ya. Langsung. Kita sudah dapat begitu ramai sekali pasien sudah kembali ke Malaysia. Seperti saya share tadi, sekarang ni sudah kenaikan 200% ya daripada kuartal 1 ke kuartal 2. Sudah cukup tinggi juga, responnya cukup bagus juga dari Expo ini juga. Mungkin harapannya Bu Farah dari Expo ini sendiri dan bagi masyarakat Kota Medan. Ya. Harapan saya adalah jumpa kita di Expo nanti. Sebab ini adalah pertama kali kita datang ke Medan untuk membantu pasien-pasien kita, memberikan informasi dan berjumpa secara terus dengan rumah sakit yang hadir. Jadi pasien-pasien dapat berjumpa, bertemu muka ya. Bertemu muka, bertanya soalan. Ya, silakan dari 10 pagi sampai 10 malam di Center Point. Kalau ada yang perlu mengetahui lebih, jumpa kita di Expo nanti. Jangan dan lupa. itu juga ada call center Malaysia ininya, healthcare-nya di Indonesia. Itu ada di layar televisi Anda, catat langsung dan bisa langsung berdialog dengan di call center yang sudah disediakan. Dan terima kasih Bu Farah atas waktunya, mudah-mudahan yang kita share di pagi ini memberi manfaat ke pemirsa dan juga menjadi acuan mereka untuk menggali informasi masalah kesehatan di Malaysia. Dan juga di Expo-nya nanti segera datang di tanggal 22 hingga 25 September 2022. Dan saya Leli beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.